Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen yang terhormat, Bapak Ibu dosen sekalian, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok Radik, tugas ketiga, yang mana kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya Aris Krespo Kamapurba dengan NIM M0403241042 dan rekan saya. Julius Calvin Kurniadi dengan NIM M0403241082. Di sini deskripsi tugas yang diberikan yaitu implementasikan tugas satu minimasi fungsi boolean dengan keymap dengan menggunakan multiplexer. Dan kita diminta untuk mensimulasikannya dengan logism. Di mana seperti yang kita tahu pada tugas pertama itu ada empat variabel, diantaranya A, B, C, dan D. Di sini select lines yang kita pilih itu berjumlah n-1, yaitu 3. Di antaranya S, A, B, dan C, di mana A sebagai S2, S1-nya B, S0-nya C. Untuk input lines-nya yaitu 2 pangkat N dikurangi 1 sebanyak 8. Pixel 6 sebagai berikut. Di mana kita sudah dapatkan sama produk dari Pixel 6, yaitu ada di mana dia tuh bernilai 0 ketika M1, 5, dan 6. Juga 12, 14, dan 15. Nah, di sini pengaruh dari eh, F dan D-nya sebagai berikut. Di mana di sini saya membagi menjadi dua tiap ininya, tiap barisnya. Karena sini M0000, lalu 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Di mana ketika 000 D-nya 0, F-nya bernilai 1, sementara ketika 000 D-nya 1, F-nya bernilai 0. Di sini nilai dari I0-nya F-nya sama dengan D aksen. Sementara eh, untuk yang M2, M3 sebagai berikut, F-nya 1. Dan untuk di M4, M5 kita lihat nilainya berlawanan, di mana F-nya 1, sementara D-nya 0. Dan ketika D-nya 1, maka F-nya 0. Maka pengaruhnya itu berlawanan, F-nya sama dengan D aksen. Sementara di M6 dan M6, M7, dan M12, 13, kita lihat arahnya ini sama, di mana ketika D-nya 0, F-nya 0. Dan ketika D-nya 1, F-nya 1. Maka nilai dari F itu sama dengan D. Begitu juga dengan M12 dan M13. Ketika D-nya 0, F-nya 0, D-nya 1, F-nya 1, F sama dengan D. Lalu untuk pixel 7 juga kita lihat di mana ketika M0 dan M1 nilai F dan D-nya itu berlawanan. Di mana ketika F-nya 1, F-nya bernilai 1 sementara D-nya bernilai 0. Maka nilai dari dan D-nya bernilai 1, F-nya bernilai 0, maka nilai dari F itu sama dengan D aksen. Begitu juga dengan M2, M3, dan M6, M7. Lalu sisanya bernilai 1, di antaranya di M4, M5, M8, M7, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15. Selanjutnya untuk pixel 8 sebagai berikut, eh, di mana nilainya itu bernilai 1 pada M0 sampai M11 dan bernilai 0 pada M12 sampai M15. Nah, di sini F-nya bernilai 1, ini tuh I0 sampai I7. Di mana I0-nya itu bernilai 1 dan I2-nya, I1-nya bernilai 1 sampai ke I5 dan I6 dan I7-nya itu bernilai 0. Begitu juga yang sebelumnya. Eh, I0-nya di sini bernilai aksen, I1-nya di aksen, dan I3-nya di aksen. Sementara I2, 4, 5, 6, dan 7 bernilai 1. Dan pixel 6 juga sebagai berikut, di mana I1, 4, 5, dan 7 bernilai 1, dan I6 dan 3 bernilai D, sementara I2 dan I0 bernilai D aksen. Selanjutnya, pembuktian secara logisme akan dijelaskan oleh rekan saya, Julius Calvin. Baik, selanjutnya setelah kita tadi menganalisis persamaannya, sudah kita bentuk untuk inputan di multiplexernya. Sekarang kita akan coba simulasikan dengan logisim. Baik, jadi di sini saya sudah membuat untuk rangkaiannya menggunakan multiplexer berukuran 8 kali 1. Jadi karena 8 kali 1 kita lihat di sini, pertama kita handle dulu untuk selection lines-nya. Di sini saya menggunakan splitter sehingga untuk A-nya itu kita masukkan ke yang angka 2 di sini. Ini merepresentasikan S2. Untuk B-nya kita masukkan ke S1. Untuk C-nya kita masukkan ke S0. Nah, setelah itu ini pixel 6. Berarti tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Ares, untuk input 0 atau I0 dia bernilai D aksen. Di sini D aksen. Lalu untuk I1 dia bernilai 1. Untuk I2 kembali dia bernilai D aksen. Untuk I3 dia bernilai D. Untuk I4 dia bernilai 1. Untuk I5
dia bernilai satu juga. Sementara untuk I6, dia bernilai D. Dan terakhir untuk I7, dia bernilai nol. Nah, di sini saya aktifkan dulu untuk satunya, karena kan dia bernilai satu, berarti otomatis untuk pengecekan inputnya, kita biarkan dia bernilai satu. Nah, untuk yang ini, kita biarkan dia bernilai nol. Sedangkan yang untuk yang D ini, nanti akan kita ubah-ubah nilainya. Misal, untuk kasus selection lines itu ABC sama dengan ketiganya nol. Jika kita lihat di sini, saya menggunakan output berupa lampu. Jadi kalau misalnya lampunya nyala, berarti outputnya bernilai satu. Kalau lampunya mati, berarti outputnya bernilai nol. Di sini kita lihat, ketika D-nya bernilai nol di sini, lampunya nyala, berarti dia outputnya bernilai satu. Ini sesuai dengan eh, tabel kebenaran yang ada tadi dijelaskan oleh teman saya Ares. Jika kita ubah nilai D jadi satu, maka lampunya mati. Berarti outputnya bernilai nol. Sekarang kita coba ambil test case lagi untuk kasus misalnya satu A-nya satu, B-nya nol, C-nya satu. Sesuai tadi yang dijelaskan oleh Ares, jika kita ubah nilai D-nya, itu tidak akan mempengaruhi outputnya, karena outputnya selalu bernilai satu. Contoh misalnya kita ambil kasus lagi, untuk kasus A-nya nol, B-nya satu, C-nya satu. Nah untuk itu, kan harusnya nilainya berarti F sama dengan D. Dan sekarang kita lihat nih, ketika D-nya nol, ternyata outputnya bernilai nol, karena lampunya mati. Jika kita tukar D-nya ke satu, lampunya nyala. Jika ini dicoba untuk semua kemungkinan output, pasti hasilnya akan sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah tadi dijelaskan oleh Ares. Sekarang kita masuk untuk yang pixel 7. Implementasinya sama, saya menggunakan splitter di sini untuk menghandle selection lines-nya. Dan juga berarti untuk I0 dia bernilai D aksen, untuk I1 juga D aksen, I0 D aksen, I1 D aksen, untuk I2 dia bernilai 1. Nah, untuk I3 dia bernilai D aksen. Lalu untuk I4 sampai I7 dia bernilai 1. Maka di sini kita aktifkan satunya karena dia akan tetap satu kan dalam kasus ini. Nah, sekarang kita coba lakukan test case lagi. Kalau misalnya ABC-nya 0, kita tahu bahwa seperti yang dijelaskan oleh Ares teman saya tadi, F-nya itu bernilai D aksen. Jadi ketika di sini D-nya 0, maka outputnya 1. Nah, seperti lihat di sini lampunya nyala. Kalau kita ubah D-nya jadi 1, lampunya mati. Lalu misalnya kita ambil A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Nah, harusnya F bernilai 1 apapun nilai D yang kita inputkan. Jika kita coba ubah di sini, nah lampunya tetap nyala. Jadi kalau kita ubah D-nya, tidak akan mempengaruhi outputnya. Sama jika kita misalnya mencoba untuk kasus 0, 1, 0. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. Sama dia juga bernilai 1 apapun nilai D yang kita inputkan. Sekarang kita coba untuk pixel 8. Kita lihat pixel 8. Nah, untuk pixel 8 di sini, untuk I0 sampai I5 dia bernilai 1. Sementara untuk I6 dan I7 sendiri dia bernilai 0. Jadi di sini tidak ada ketergantungan dengan variabel D-nya. Jadi misalnya kita coba untuk kasus 0, 0, 0. ABC-nya semuanya 0, maka untuk outputnya itu pasti akan 1. Sesuai dengan tabel kebenaran tadi. Lalu kalau misalnya kita coba 001 juga pasti 1. Ini akan nilainya akan terus 1 sampai ke I5. Maaf, sampai ke I6. Nah, kalau I6 dia langsung mati outputnya. Kalau I7 dia juga mati. Jadi sekian untuk penjelasan dari Logisim dan juga mungkin menutup penjelasan tugas ketiga Radik ini tentang implementasi tugas pertama menggunakan multiplexer. Atas perhatian Bapak Ibu dan para penonton, kami mengucapkan terima Kami kasih izin atas undur diri. Terima perhatiannya. kasih atas